Selamat siang semuanya. Kami dari Universitas Budi Dharma. Kami ingin melakukan wawancara kepada pimpinan PT Rentras. Di sini saya akan berbicara langsung dengan Bapak Michael Yang sebagai apa di sini? sebagai kepala pabrik. Sebelumnya lebih suka dipanggil Bapak atau apa? Panggil Papa aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Di sini kita nggak, di sini saya nggak sendiri. Di sini saya teman dengan rekan saya ada Lerena, Satria, Safitri, Jenny dan Mas Erina. Setelah itu kita langsung mulai aja ya. Di sini yang pertama ya Pak, apa visi misi Koko bekerja di perusahaan ini? Untuk bekerja di perusahaan ini, visi misinya tentunya untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan penjualan terhadap barang yang kita produksi terlebih dahulu, dan tentu untuk menghasilkan barang yang terbaik berupa selang air seperti itu. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah arti kepemimpinan menurut Koko, dan apakah seorang pemimpin itu memiliki karakter khusus untuk bisa menjadi pemimpin berdasarkan pengalaman Koko? Kepemimpinan tentu memang sebagai suatu pemimpin yang mempunyai jiwa untuk mengkerahkan, untuk mengajak dan menjadi contoh bagi siapapun, baik dalam timnya maupun di luar timnya, seperti itu. Sebagai pemimpin tentu memang harus punya prinsip dan karakter yang harus dipegang, supaya apa? Supaya nantinya setiap orang-orang yang mencontohnya, orang-orang yang menjadikannya sebagai acuan itu memang betul bisa melihat prinsip dari seorang pemimpin itu. Lalu selanjutnya, menurut Koko, sifat kepemimpinan itu apakah ada sejak lahir atau sifat itu ada karena dibentuk? Sifat kepemimpinan itu ada karena dibentuk. Jadi siapapun akan bisa menjadi pemimpin, dan kapanpun dia bisa memulai untuk mempunyai jiwa kepemimpinan itu. Yang penting ya mau berusaha untuk menjadi seorang pemimpin dan mau mencoba untuk menjalankannya seperti itu. Menurut Koko, pemimpin seperti apakah yang ingin Koko tunjukkan pada karyawan-karyawan? Pemimpin seperti apa yang ditunjukkan kepada karyawan? Tentunya kita sebagai seorang pemimpin mau untuk menjalankan hubungan kerjasama satu tim yang sifatnya mungkin bisa sama-sama saling melengkapi satu sama lain dan membentuk. Jadi kalau kepemimpinan itu kita harus membentuk yang namanya ikatan jerami. Jadi ikatan jerami itu satu sama lain harus saling berhubungan dan bisa membentuk suatu efektivitas dan efisiensi. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Koko, tipe kepemimpinan apa yang Koko sukai dari karyawan atau bawahan Koko? Tipe kepemimpinan yang demokratis tentunya itu yang menjadi pedoman dan harus banyak orang bisa melakukan itu. Kalau boleh tahu apa ya alasannya? Karena pendapat yang akan diterima dari setiap orang pemimpin akan membangun ide, membangun gagasan, dan membangun suasana dari kepemimpinan itu. Jadi akan banyak gambaran-gambaran yang mungkin seorang pemimpin itu belum tahu gitu, dan jadi bahan pertimbangan untuk melakukan kepemimpinan. Apa tantangan yang biasanya Koko alami selama menjalankan perusahaan? Tantangan yang dialami selama menjalankan perusahaan pastinya memang sumber daya manusia itu menjadi salah satu, bukan tantangan sih, menjadi satu hal yang menjadi perhatian khusus ya, karena harus banyak orang yang dipahami, harus banyak karakter orang yang dipahami. Dari situ kita akan belajar bagaimana caranya untuk mawas diri, bagaimana caranya untuk bisa berpikir tentang potensi-potensi setiap orang. Lalu tadi kan kata kamu bukan tantangan, tapi melalui apa mungkin tantangan
pengawas yang melakukan setiap karyawan. Lalu bagaimana cara Koko menghadapi itu dengan usia Koko yang masih dibilang cukup muda untuk memimpin seorang bawahan? Ya, mungkin dari soal usia, di setiap tim, di satu tim itu sendiri pasti memang usia kan berjenjang gitu ya. Kayak misal kita akan punya karyawan yang lebih usianya jauh lebih tua daripada saya gitu. Itu memang menjadi perhatian khusus bagaimana cara kita melakukan komunikasi, bagaimana kita bernegosiasi di dalam anggota tim kita. Bagaimana sikap Koko sebagai seorang pemimpin di dalam rapat apabila karyawan Koko terdapat perbedaan pendapat dan saling memegang teguh pendapat masing-masing? Dari setiap rapat mungkin kita harus tahu dulu nih basicnya atau berdasarkan apa pendapat yang mereka sampaikan seperti itu. Barulah kita, kalau mereka sudah punya basicnya, sudah punya apa dasar yang mereka katakan, itu mungkin bisa akan jadi bahan pertimbangan. Jadi memang mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih bagus seperti itu. Lalu bagaimana sikap Koko sebagai seorang pemimpin apabila memberikan tugas kepada salah seorang karyawan Koko namun tidak diselesaikan dengan baik? Tentunya di dalam suatu pekerjaan kita harus bersikap tegas bagaimana pekerjaan yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya harus diselesaikan, dan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, kita juga tadi harus bersikap tegas dengan apa? Mungkin kita akan memberikan teguran ataupun sanksi bagi mereka yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, berdasarkan dengan ya hak dan kewajiban mereka seperti itu. Tanggung jawab mereka apa? Lanjut, Pak. Bagaimana cara Koko menyikapi karyawan yang sering izin sehingga banyak karyawan lain yang merasa iri? Nah, untuk soal izin atau jarang masuk ya, mungkin itu sudah ada dalam regulasi perusahaan dan nantinya sama-sama menjadi perjanjian dan ketentuan dari perusahaan itu sendiri yang mereka memang harus mau tidak mau, suka tidak suka yang harus dijalankan seperti itu. Kok mau tanya nih, kan tadi dibilang banyak bawahan yang lebih tua usianya, terus kalau misal berkeluarga bisa aja dia izin untuk entah ngantar istrinya cek kehamilan atau ambil rapot anaknya sehingga karyawan lain banyak yang iri. Gimana tuh cara Koko menjelaskan ke karyawan yang iri tersebut kalau iya dia izinnya jelas kok, bukan cuma saya kasih izinnya nggak jelas. Oke, berarti kalau misal ada kejadian atau kasus seperti itu, case-nya ya mungkin soal perizinan kan siapa yang mau ada urusan gitu ya, dia kan akan bilang, kita juga kan akan tanya dulu ada apa gitu kan. Kalau mungkin memang bisa dan selama itu bisa dilakukan ya kenapa enggak gitu kan. Kalau soal karyawan lain iri ya harusnya mereka juga kan maksudnya tidak tahu soal izinnya kenapa gitu kan. Pasti juga kita bisa lah untuk menjelaskan itu ke mereka. Selanjutnya, apabila ada karyawan yang sedang memiliki masalah sehingga pekerjaannya tidak terselesaikan secara maksimal, bagaimana cara Koko menyikapi hal tersebut? Soal bekerja, tentu di sini kita harus bersikap profesional. Bagaimana kita harus bisa membedakan masalah di pekerjaan dan masalah di luar pekerjaan itu sendiri. Begitu kita ada masalah di luar dan kita sedang bekerja, tentu kita harus bisa menyelesaikan masalah di pekerjaan kita terlebih dahulu, ada apa, dan kemudian untuk masalah di luar jangan sampai kita membawa perasaan ke pekerjaan ini gitu. Lalu, apa strategi terbaik yang Koko lakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan Koko?
untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sebenarnya kan dalam satu tim ada struktur yang kita buat, dan disitulah bagaimana para masing-masing dari setiap bagian itu punya PIC, punya masing-masing bagian punya kepalanya, itu harus bisa mengajarkan kepada karyawan-karyawan lainnya gitu, sesama anggotanya. Wawancara kami sudah selesai. Sekian dari wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas serta kesalahan dalam pengungkapan kata. Terus sebelumnya terima kasih kepada Ko Michael telah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancara. Oke, sama-sama, terima kasih semuanya.